Coba kalau kita singkirkan urusan teologi dan kita lihat kitab suci dari sisi sastra aja. Ternyata kitab suci itu sebenarnya kumpulan teks yang ditulis, disusun, dan dikompilasi oleh manusia. Jadi kalau kita pendekatannya bukan dari sisi iman, kita bisa lihat bahwa kitab suci itu karya yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan situasi sosial pada zamannya. Penulis kitab suci sebenarnya adalah orang-orang atau kelompok yang mencatat tradisi lisan, aturan hukum, ajaran moral yang ada di masa mereka hidup. Dan yang menarik, proses penulisan ini nggak sekali jadi, tapi melewati banyak revisi seiring berjalannya waktu. Jadi apa yang kita baca sekarang itu mungkin sudah dipoles dengan perubahan dan interpretasi yang terus berkembang. Nah, kalau kita lihat dari perspektif non-teologis ini, kitab suci bisa dianggap sebagai produk budaya manusia. Artinya, teks-teks itu nggak cuma bicara Tuhan, tapi juga nilai-nilai yang ada pada waktu itu. Teks-teks itu juga penuh dengan metafora, simbolisme, dan cerita-cerita yang sebenarnya bisa kita analisis dari berbagai sudut pandang. Misalnya psikologi, antropologi, sosiologi gitu. Misalnya ya, kenapa ada kisah yang mencerminkan pandangan dunia atau etika yang dianut saat itu. Kemudian bagaimana generasi berikutnya ini menafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, kitab suci itu tidak cuma jadi panduan spiritual, tetapi juga semacam jendela buat ngintip ke dalam cara berpikir orang-orang di masa lalu.